Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Karlina. Saya senang untuk sharing tentang kehidupan. Kali ini saya ingin berbagi yang setelah saya baca di buku Feeling Great yang ditulis oleh David D. Burns ya. Judulnya Feeling Great, The Revolutionary New Treatment for Depression and Anxiety. Jadi di buku ini penulis menjelaskan tentang cognitive distortion. Cognitive distortion itu adalah cara berpikir yang salah tentang diri sendiri dan tentang dunia. Dan dikatakan ini sebenarnya suatu cara untuk mengelabui diri sendiri. Kalau saya lihatnya itu lebih ke coping mechanism ya, kayak mekanisme diri untuk menghadapi kehidupan yang ada. Di sini disampaikan 10. Kita lihat, saya akan menjelaskan sampai berapa ya. Nomor 1 itu disebutnya all or nothing thinking. Jadi ini saat seseorang melihat sesuatu secara hitam putih dan tidak ada yang abu-abu. Misalnya ini kadang saya rasakan juga ya, misalnya saya gagal dalam pernikahan, mungkin ada di sisi yang lihatnya tuh hitam putih, misalnya oh saya orang yang gagal gitu, padahal sebenarnya ada daerah yang abu-abu. Apa iya semuanya gagal? Kan sebenarnya tidak juga gitu, ada area abu-abunya, nggak gagal di semua bidang kok gitu ya. Ini sebenarnya dari 10 distorsi kognitif ini kalau saya lihat sebenarnya ada hubungannya, kayak berkaitan satu dengan lainnya. Yang kedua itu generalization. Jadi di sini disebut kalau diri melihat kejadian negatif sebagai pola yang tidak berakhir, pola kekalahan yang tidak berakhir. Misalnya dengan mengatakan ini selalu terjadi kepadaku, ini tidak pernah tidak terjadi kepadaku. Misalnya bilang, oh aku selalu sial ya gitu. Padahal sebenarnya kan belum tentu misalnya. Tapi ini pola berpikir, memang pola berpikir yang mungkin sudah tertanam ya. Misalnya kalau berpikir, kenapa ya nasibnya begini-begini banget, kok sering banget dibully misalnya gitu ya. Tapi kemudian coba lihat deh, dalam hidup pasti ada hal yang merasa beruntung, misalnya pesan sesuatu dapat bonus 1 es teh gitu kan, terpatahkan kan gitu, nggak selalu sial gitu. Ketiga itu mental filter. Mental filter itu saat kayaknya tuh fokusnya ke hal-hal yang negatif saja dan tidak memperhatikan hal-hal yang positif. Jadi seperti sudah disaring, pokoknya semuanya tuh negatif gitu, melihat hal dengan negatif. Nah, ini berhubungan dengan discounting the positive ya. Jadi ini saat menganggap bahwa kualitas yang positif itu nggak dihitung gitu. Misalnya kalau saya pribadi misalnya merasa gagal di pernikahan gitu, terus kemudian discounting the positif. Kadang tuh ada pola pikir yang seperti melihat yaitu balik oh aku orang yang gagal ya misalnya gitu, padahal ada sisi positif lain. Misalnya oh saya masih dapat bekerja, misalnya masih dapat berfungsi gitu dengan segala kondisi yang ada. Bahkan harusnya melihat keluar dari hubungan yang abusive itu sebenarnya kan suatu prestasi gitu, dan itu bukan hal yang mudah. Nah, tapi karena itu sudah menjadi pola, itu perlu kesadaran, perlu dituliskan juga, perlu refleksi juga. Yang kelima itu jumping to conclusion. Jumping to conclusion itu mengambil, langsung loncat ke kesimpulan tertentu. Dan ini dibagi dua. Mind reading disebut kamu menganggap bahwa kamu tahu apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Kemudian ada juga fortune telling, yaitu memprediksikan hal-hal yang negatif tentang masa depan.
Pernah nggak sih gitu kayak, oh ini nanti jadinya begini gitu, kayak udah berpikir yang terburuk terlebih dahulu gitu. Nah, yang keenam ini salah satu favorit saya, yaitu magnification and minimization. Jadi saat diri memperbesar sesuatu ya, seperti ibaratnya penulis menyebutnya sebagai binocular trick ya, kayak trik teropong gitu, kayak kan dari teropong tuh misalnya dari sisi melihat dari yang lensa yang kecil itu, dari salah satu ujung lensa itu bisa kelihatan sesuatu. Kalau dari lensa yang kecil kan melihat bendanya jadi lebih besar ya. Dan sebaliknya kalau melihat dari lensa yang satunya akan melihat sesuatu dengan kecil. Jadi kadang ada distorsi kognitif yang melihat suatu masalah itu sangat besar atau bahkan mengecilkan sesuatu. Yang ketujuh, ke-8, 9, 10. Yang ketujuh itu emotional reasoning. Itu misalnya kamu merasa kamu sebagai orang yang gagal, lalu kamu menganggap bahwa diri kamu gagal. Padahal sebenarnya itu hanya bagian dari kehidupan kamu, bukan kehidupan kamu yang sebenarnya. Ada juga should statement. Should statement itu seperti mengatakan ke diri sendiri, oh harusnya aku tuh seperti ini, aku harusnya should seperti ini, aku harusnya seperti ini gitu. Dan kalau melakukan itu banyak efek yang akan terjadi. Misalnya kalau bilang ke diri sendiri itu bisa menyebabkan rasa bersalah, rasa malu, depresi. Dan kalau shootnya ke orang lain itu bisa menyebabkan rasa marah. Kemudian labeling, melabel diri sendiri daripada masalah yang spesifik itu. Dan terakhir blame, menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Ini videonya udah habis. Oke, mungkin itu saja sharingnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.